Dah. Saya mulai ya, Bu? Iya. Mulai ya, Bu? Ya, silakan. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Bu Elin kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Dwi. Gimana, Bu Dwi? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Alhamdulillah. Iya, jadi kita ketemu di sini mau sedikit ngobrol-ngobrol nih ya Bu ya, terkait kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas. Nah, sekarang saya akan bertanya sedikit sih Bu terkait tentang pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 11 syariah kemarin ya. Pertama nih Bu, kemarin itu Ibu kan sudah menyampaikan sebelumnya kalau di kelas itu Ibu akan memberikan materi terkait penjajahan Hindia Belanda gitu ya Bu. Nah, apakah tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya itu sudah tercapai atau belum? Beberapa tercapai yang saya ingat ya. Tapi juga ada yang memang tidak sempat tercapai gitu karena memang terbatasan waktu. Jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan sebelumnya itu kira-kira ketercapaiannya berapa persen Ibu? Kemarin itu saya rasa ada satu tujuan yang belum saya sampaikan ya, yang ini menganalisis relevansi dengan kehidupan sekarang gitu. Jadi kemarin anak-anak hanya sampai mengklasifikasikan saja gitu kebijakan dan dampak. Gitu. Jadi dari 5 tujuan yang saya sampaikan, satu yang belum sempat Iya, baik. Berarti dari 5 tujuan baru 4 yang tercapai, seperti itu ya Bu? Iya. Nah, kemarin kan Ibu juga menyampaikan kalau yang saya lihat ya, dari pembelajarannya itu menerapkan metode problem based solving seperti itu. Nah, apakah menurut Ibu metode yang Ibu terapkan di kelas itu sudah sesuai atau masih harus diperbaiki? Saya rasa sesuai ya Bu ya. Iya, karena saya sudah memperlihatkan bentuk real atau keadaan real yang terjadi di saat sekarang gitu, sebagai hasil dari kebijakan masa Hindia Belanda gitu, yang akhirnya anak-anak tuh mencari latar belakang kejadian tersebut, kemudian juga mereka mulai mencari manfaat apa yang dirasakan kayak gitu. Baik. Nah, kemarin itu kan teman-teman di kelas sempat melakukan diskusi secara kelompok gitu ya Bu. Iya, betul. Nah, dari sekian banyak siswi itu kira-kira semua siswi itu antusias atau mungkin ada yang tertidur atau mengobrol sendiri seperti itu? Kalau misal ngobrol tidak ada, tapi lemas terlihat ya, karena kondisinya sedang puasa sunnah, mungkin saya husnudzannya situ ya Bu ya. Tapi meskipun dalam keadaan lemas, saya lihat sih semuanya berpartisipasi ya, ikut mencari, dan ternyata anak-anak antusias. Wah Bu, ternyata saya baru tahu loh ini gitu, menemukan hal-hal baru dari hasil membaca sendiri gitu, tanpa harus saya jelaskan terlebih dahulu gitu. Iya, betul. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, kira-kira apa nih Bu yang sudah baik dari proses tersebut? Yang sudah baiknya partisipasi siswi. Jadi siswi ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, kemudian penggunaan media, mungkin ya media pembelajaran sebagai variasi pembelajaran, tidak hanya saya yang menjelaskan tapi juga ada media yang menunjang gitu, yang membuat pembelajaran ini mungkin sedikit lebih hidup dibanding saya menjelaskan sendiri gitu dengan panjang lebar. Kayak gitu aja sih Bu. Baik. Jadi tadi 2 hal ya Bu yang sudah baik menurut Ibu, dari partisipasi aktif siswinya, kemudian juga media pembelajarannya. Tapi yang saya lihat Ibu kemarin itu pakai laptop Ibu sendiri dan juga HP Ibu sendiri gitu. Iya, betul. Nah, kira-kira nih Bu, kalau misalnya Ibu diberi kesempatan untuk lebih baik lagi, apa nih yang Ibu butuhkan? Saya sih berharap kedepannya mudah-mudahan sekolah bisa memfasilitasi siswi dengan komputer ya, laptop gitu.
Karena sekarang semuanya pembelajaran serba digital gitu. Banyak hal-hal baik yang bisa didapatkan dan pembelajaran juga bisa lebih efektif gitu. Dan guru juga bisa mengembangkan pembelajarannya itu jadi lebih variatif gitu kalau anak-anak ditunjang dengan laptop. Baik, jadi Masya Allah ya Bu ya, ternyata dari salah satu aspek pengembangannya itu memang Ibu juga menjelaskan bahwa adanya penggunaan teknologi dalam kelas dan walaupun dengan keterbatasan yang ada, tetap anak-anak bisa tetap belajar dengan efektif ya Bu. Iya. Nah, kalau dari proses yang sudah Ibu jalani, kira-kira kekurangan apa sih Bu yang masih perlu ditingkatkan lagi supaya menjadi lebih baik gitu? Kemarin saya itu lupa menyampaikan tujuan pembelajaran gitu di awal. Jadi mungkin anak-anak tidak tahu nih arah pembelajaran ini sebenarnya apa yang perlu mereka tahu gitu ya. Itu yang atau bisa menjadi batasan saya gitu kalau misalkan saya menyampaikan. Nah, itu saya lupa di itu. Kemudian juga refleksinya saya hanya sekedar siswi menyimpulkan gitu, tidak menggunakan metode refleksi yang sudah ada kayak misalkan 4P atau 6 topi berpikir. Nah, saya tidak menyiapkan itu karena saya terlalu fokus di kegiatan inti sampai terbatas di refleksi gitu, terbatas waktu di refleksi. Iya, betul. Nah, kalau nggak salah nih Bu, tadi tuh ada dari aspek pengembangannya ada satu yang terlewat. Dan apakah ini konfirmasi ya Bu? Karena kalau nggak salah kemarin tuh Ibu menyebutkan akan ada kuis di akhir. Nah, iya, refleksi itu kan. Iya, betul. Nah, berarti di bagian refleksi yang tidak tercapai itu apakah bagian kuis ini atau kesimpulan tadi itu sudah masuk ke dalam proses kuis? Nah, jadi refleksi ini biasanya saya ada dua, ada penyimpulan secara lisan, ada juga kuis. Nah, kemarin yang kuis memang belum sempat tersampaikan. Baik, jadi tadi untuk kekurangannya menurut Ibu tadi yang harus diperbaiki adalah pemberian tujuan pembelajaran, kemudian juga metode refleksi yang belum sesuai dengan metode seperti itu ya. Nah, kendalanya tadi Bu, selain waktu, apalagi nih Bu sehingga terjadi lupa pemberian tujuan pembelajaran, bahkan metode refleksinya mungkin masih dirasa kurang sesuai gitu. Kayaknya saya persiapannya kurang matang gitu ya. Persiapannya saya harusnya menelaah modul kembali gitu. Saya kemarin tidak menelaah modul dulu. Baik, jadi menurut Ibu persiapannya yang kurang matang gitu ya Bu ya? Apakah di kelas ini tuh kelas pertama yang penyampaian materi tentang ini Bu? Iya, betul. Oh, betul. Berarti wajar gitu ya Bu untuk persiapannya kurang matang. Ya, kadang saya itu kalau ngajar biasanya lebih fokus ke pembelajaran inti, refleksi gitu. Kadang di sana. Tapi kalau misalkan waktunya terlalu lama dan habis untuk inti, biasanya refleksinya di pertemuan selanjutnya ketika akan apersepsi gitu. Kalau nggak salah kemarin tuh di awal juga sempat mereview materi sebelumnya ya. Iya. Nah, itu berarti itu termasuk ke salah satu metode refleksi kah? Biasanya itu campur jadi refleksi sama kalau tidak sempat nih di pertemuan sebelumnya biasanya ada refleksi atau mengingat kembali lah yang jadi bisa apersepsinya juga ya Bu ya. Iya. Baik. Nah, tadi kan kita sudah membicarakan tentang kelebihannya, kemudian juga hal apa saja yang harus diperbaiki. Nah, dari itu semua nih Bu, kira-kira rencana ke depannya nih supaya Ibu tidak mengulangi kesalahan atau kekurangan yang ada dalam proses pembelajaran ini, kira-kira apa saja nih Bu rencana tindak lanjutnya? Persiapan ini Bu, persiapan yang lebih matang, kemudian manajemen waktu, jadi pembagian waktu antara apersepsi, inti sama refleksi harus diperhatikan. Tuh. Jadi supaya setiap tahapan pembelajaran itu bisa disampaikan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Baik, jadi nanti persiapan lebih matang, kemudian ada pembagian waktu supaya setiap kegiatan dari mulai apersepsi sampai ke refleksi itu cukup gitu ya Bu ya? Iya. Memang kebetulan memang hari Kamis ya? Iya. Waktunya agak berbeda dengan hari lain.
Baik. Kalau untuk pengembangan diri Bu, supaya persiapannya jauh lebih matang, kira-kira ada nggak pelatihan yang ingin diikuti? Pelatihan biasanya sekolah juga ada menyediakan, biasanya saya mengikuti, kemudian di PMM, kadang di sosial media juga saya biasanya mengakses tentang pelatihan pembelajaran. Jadi kalau untuk pelatihan pembelajarannya ini Bu lebih fokus ke mana nih Bu? Tentang apa gitu topiknya yang paling menarik dan ingin Ibu ikuti? Saya biasanya lebih suka ke media ya, media pembelajaran. Karena kan sejarah ini biasanya identik dengan materi yang jenuh. Jadi saya coba banyak mencari tahu tentang media pembelajaran supaya penyampaian materi ini tidak menjenuhkan siswi gitu. Masya Allah, bagus sekali Bu. Jadi memang supaya anak-anak tidak jenuh gitu ya, karena yang saya lihat tuh buku teksnya Iya. lumayan padat seperti itu ya. Iya, buku teks sejarah memang hanya deskripsi peristiwa, bahkan gambarnya pun sedikit Iya, gitu. betul. Dan itu bisa jadi anak-anak kurang tertarik gitu ya membaca. Baik. Nah, bagaimana nih Bu perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan mulai dari pra observasi sampai observasi hingga di proses terakhir kita ini yang pasca observasi? Yang pertama saya gugup sih ya Bu. Saya gugup, yang namanya di observasi pasti ada perasaan takut salah gitu, takut tidak sesuai gitu, gugup. Yang kedua juga saya senang karena saya bisa mengevaluasi diri, bisa bisa menilai diri saya sendiri juga gitu. Gitu. Terus apalagi ya? Ya, senang, bahagia, udah gitu. Sama gugup. Baik. Tapi setelah itu merasakan ada perubahan nggak Bu? Setelah ini gitu mungkin ngerasa oh berarti ada kesadaran yang harus dilakukan seperti itu. Iya, betul. Ada itu. Kira-kira kapan nih Bu akan melakukan persiapan yang lebih matang? Kemudian tadi juga ingin melakukan pelatihan pembelajaran terkait media pembelajaran. Kalau misalkan kapan, mungkin itu perlu waktu ya Bu. Tapi mungkin ketika nanti ada pembelajaran setelah ini lagi, ya pasti saya akan memperbaiki lebih matang lagi gitu. Gitu aja sih Bu. Baik. Ya, alhamdulillah sih Bu. Mungkin itu saja ya yang ingin saya konfirmasi terkait proses pembelajaran di kelas di pekan lalu ya. Dari Ibu mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya? Tidak sih Bu ya. Oh iya, alhamdulillah kalau begitu. Berarti nanti untuk pertemuan berikutnya di kelas tinggal satu tujuan lagi seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya. Sama-sama. Insya Allah saya sangat terbantu dan juga sangat terinspirasi oleh Ibu dengan proses pembelajaran di kelas yang alhamdulillah sudah terlihat student centered-nya, kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah diterapkan. Baik Ibu, kalau begitu saya tutup pertemuan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Dewi. Iya, Ibu bentar ya Bu saya matiin.